Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salve damai Tuhan beserta kita. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik, hari Selasa 12 November 2024. Injil bagi kita diambil dari Injil Lukas, bab 17, ayat 7 sampai 10. Saudara-saudariku, seorang tuan akan selalu menuntut kepada hambanya untuk melayani dia, walaupun hamba itu dalam keadaan lelah atau capek setelah melaksanakan pekerjaannya sebagai hamba. Namun, sebagai tuan, tuan akan tetap meminta dilayani oleh hamba-hambanya. Dan setelah hamba melayani tuannya, tuan tidak berkewajiban untuk mengucapkan terima kasih kepada hambanya. Sebab apa yang dikerjakan hamba itu adalah suatu kewajiban, dan tidak berhak pula hamba itu menuntut ucapan terima kasih dari tuannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, begitu juga dengan kita. Kita adalah hamba-hamba Allah. Oleh karena itu, melayani Tuhan adalah kewajiban. Dan setelah kita melaksanakan pelayanan kita, yaitu kasih kita kepada Allah, bukan berarti kita berhak menuntut apapun dari Allah, sebab semua itu adalah kewajiban yang harus kita kerjakan sebagai seorang hamba. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini 12 November kita memperingati seorang santo, yaitu Santo Yosafat, seorang uskup dan martir. Dia ini adalah sosok yang menjadi teladan bagi kita untuk melayani Allah. Bagaimana ia yang tadinya diharapkan orang tuanya untuk menjadi pedagang, ahli dalam perdagangan. Namun ia menyadari bahwa panggilannya bukanlah sebagai seorang pedagang. Dia merasakan panggilannya dalam kehidupan rohani. Yang akhirnya ia memutuskan untuk masuk dalam biara dan menempa hidup menjadi seorang imam. Setelah ia menjadi imam, ia pun diangkat menjadi uskup. Dari tugasnya sebagai uskup, nampak bahwa Yosafat sungguh-sungguh menyadari bahwa tugasnya adalah sebagai pelayan, sebagai hamba Allah. Yosafat tidak pernah memikirkan bagaimana nasibnya jika ia menjadi pelayan Allah, dan ia siap segalanya dengan total, bahkan nyawanya pun ia tidak ragukan untuk melayani Allah. Dan buah dari usahanya, di mana di Rusia saat itu banyak orang yang tergoda oleh ajaran skismatik yang meninggalkan persatuan dengan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Disinilah Santo Yosafat bekerja memberi pengajaran kepada orang agar orang kembali ke dalam pangkuan gereja yang satu, yang kudus, yaitu gereja di bawah pimpinan Paus di Roma. Nah, dan buahnya begitu banyak orang kembali ke dalam gereja yang satu. Namun kembalinya orang ke dalam gereja yang satu tentu menimbulkan kecemburuan dari gereja-gereja skismatik yang menolak kesatuan dengan gereja Roma. Hal ini menimbulkan kemarahan dari gereja-gereja skismatik yang memisahkan diri dari gereja Roma. Mereka pun datang ke kediaman uskup Santo Yosafat ini. Mereka membunuh pelayan-pelayannya. Tapi Santo Yosafat tidak mengelak. Ia tidak lari, tapi ia datang menghadapi orang-orang itu dan bertanya, "Mengapa kalian menganiaya pelayan-pelayanku? Akulah yang kalian cari." Dan akhirnya dia pun dibunuh dan mayatnya dibuang ke dalam sungai. Nah, saudara-saudari yang terkasih, teladan Santo Yosafat ini memberi teladan kepada kita bahwa menjadi hamba Allah, kita tidak perlu takut bagaimana nasib kita, dan kita tidak berhak menuntut apa yang harus diperbuat Allah kepada kita. Namun kita punya kepercayaan Allah Maha Murah, Allah Maha Kasih. Saat kita memberi diri kita dengan total menjadi hambanya, Allah akan mengangkat martabat kita menjadi hamba yang bermartabat. Bila kita melihat dalam Yohanes 15 ayat 15,
Di sana dikatakan, Yesus tidak lagi menganggap kita sebagai hamba, tapi menganggap kita sebagai sahabat. Di mana kita telah menjadi pelayan yang setia, martabat kita pun akan diangkat menjadi sahabat-sahabat Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, semoga kiranya lewat renungan hari ini, lewat teladan Santo Yosafat, kita akan berani melayani Yesus sepenuh hati tanpa mengharap imbalan, sebab Tuhan sendiri akan memberikannya dengan adil karena Allah Maha Adil. Semoga dengan renungan ini kita teguhkan oleh Allah. Amin. Tuhan memberkati.